Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon jalan solusinya. Saya mudah sekali meremehkan orang lain yang anak anggap berpendidikan rendah, seperti orang kerjaannya buruh atau kuli. Maka kalau sudah berjanji pada orang itu tidak ana tepati, karena orang seperti dia tidak akan menuntut karena rendahnya pendidikannya mungkin ya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, pertanyaan ini semoga menunjukkan ketulusan kita untuk merubah dan memperbaiki diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita, dan Allah Maha melihat dan membantu kita untuk membersihkan noda-noda penyakit hati. Hadirin, penyakit ini fatal, sangat fatal. Karena Nabi SAW bersabda, Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah katakan meremehkan manusia. Maaf, Nabi mengatakan meremehkan manusia. Dan manusia umum. Saya ingin tanya, buruh itu manusia bukan? Manusia. Berarti barang siapa yang meremehkan buruh, dia sombong. Walaupun ngaji bertahun-tahun, walaupun rajin tahajud, puasanya puasa Nabi Daud, infak sedekah ke sana dan kemari, sombong. Nabi tidak bersabda meremehkan ustadz, meremehkan kiai, meremehkan orang soleh, meremehkan wali, meremehkan orang yang bertakwa, meremehkan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak, tapi Nabi mengatakan meremehkan manusia. Dan manusia itu ada yang pendidikan tinggi, ada pendidikan rendah. Ada orang yang bertakwa, ada orang fasik. Barang siapa yang meremehkan mereka, sombong. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang sombong? La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan walaupun dengan persentase terkecil. Apalagi kalau ini bukan hanya sekedar meremehkan, tapi berbohong, berdusta. Maka kalau udah berjanji pada orang itu tidak ana tepati, kena munafik lagi kita. Karena diantara tanda orang munafik, jika berjanji diingkari. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Semakin belajar semakin rendah. Bahkan Yusuf bin Asbab dan Hasan al-Basri mengatakan bahwa seorang mukmin harusnya memiliki konsep alla yalqa mu'minan atau alla yalqa ahadan illa dhanna annahu khairun minhu. Tidaklah dia bertemu dengan seorang pun kecuali dia merasa orang itu lebih baik daripada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya. Anak-anak di belakang. Saya ingin bertanya, mana yang lebih rendah? Buruh atau budak? Budak. Sadar nggak sih bahwa kalau kita punya sikap seperti ini dan kita ditakdirkan hidup 15 abad yang lalu, maka yang kita remehkan adalah orang-orang seperti Bilal bin Rabah. Itu fatal loh. Berani meremehkan Bilal bin Rabah? Kan sama nih konsepnya. Bahkan lebih rendah lagi secara strata sosial. Karena beliau budak. Tapi justru beliau yang dipercaya untuk menjadi muadzin Nabi SAW. Umar saja, ini Umar yang ningrat. Umar yang pejabat. Umar yang tokoh masyarakat. Begitu masuk Islam, itu memanggil Bilal pakai sebutan Sayyid. Umar pernah mengatakan, A'taqa Sayyiduna Abu Bakar Sayyidana Bilal. Sayyid kami Abu Bakar itu memerdekakan Sayyid kami Bilal.
Sayyid itu artinya apa sih? Kalau pakai bahasa Melayu klasik kan tuanku ya. Tapi kalau sekarang kan nggak dipakai lagi, Pak lah, Pak ya. Jadi nggak sebut nama. Artinya Umar ketika menyebut Bilal tuh nggak sebut nama, pakai Sayyid. Itu Umar. Kita siapa memang? Kita nih dibanding Umar nggak ada apa-apanya. Mau bicara agama jelas KO dari ronde pertama, bicara dunia juga nggak ada apa-apanya. Kita bukan tokoh daerah, Umar tokoh Quraisy. Begitu masuk Islam yang diketok pertama kali pintunya siapa? Abu Jahal. Saya udah masuk Islam loh. Yang lain ngumpet-ngumpet, dia ketok pintu Abu Jahal. Ketahuilah saya baru masuk Islam. Gak takut sama siapapun. Itu aja gak meremehkan budak. Atau mantan budak. Apalagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, meremehkan orang pakai pintu agama dan ilmu saja nggak boleh. Apalagi meremehkan orang pakai pintu apa? Dunia dan pekerjaannya di dunia. Lebih nggak boleh lagi. Maksudnya apa? Antum hafalannya 30 juz. Meremehkan orang yang hafalannya juz 30 boleh nggak? Walaupun sama-sama 30. Boleh apa enggak? Antum hafalannya 30 juz. Terus ada teman antum baru hafal juz 30. Boleh diremehkan enggak? Itu enggak boleh loh. Itu sombong. Padahal masuk pintunya dari sisi apa? Agama, apalagi dari pintu dunia. Buruh kuli kan pintu dunia. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing kata Nabi. Kok kita jadikan parameter? Dunia lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Kok kita jadikan parameter? Kemana iman kita kepada akhirat? Berarti kita masih hubud dunia, cinta kepada dunia. Dan pertimbangan kita dunia, 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 dan dunia. Jadi banyak kesalahan fatal, namun ketika penanya memberanikan diri bertanya seperti ini menunjukkan ada pintu kebaikan. Ada niat baik, niat tulus untuk berubah. Maka segera disambut dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada penanya dan kita semua untuk selalu memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin.